Halo semua, selamat pagi. Jadi di video ini kita akan mengerjakan modul Java Programming untuk kelas pertemuan 1 begitu ya, yang akan kita lakukan di pertemuan 2 ini gitu ya. Rekan-rekan boleh membuka modulnya terlebih dahulu, kemudian nanti di sini sudah ada tujuan pembelajaran dari modul praktikum 1, yaitu adalah dasar input output menggunakan bahasa pemrograman Java. Jadi ini adalah poin-poin yang nantinya akan kita pelajari ya dari modul praktikum 1. Jadi yang pertama kita akan memahami konsep besar input dan output di dalam bahasa pemrograman Java. Mungkin yang pertama kali akan kita pelajari adalah basic outputnya dulu ya. Kemudian mengerti bagaimana cara membaca inputan dari user melalui keyboard menggunakan kelas scanner. Yang ketiga, mampu menuliskan program sederhana yang meminta input dari user dan menampilkan output ke layar. Yang keempat, mengimplementasikan fitur input-output dalam program yang lebih kompleks. Serta yang kelima, memahami perbedaan kegunaan perintah print, printf, dan printline. Baik, kemudian ini buat rekan-rekan yang belum menginstal dan menyiapkan IDE-nya, ya dari sini ada langkah-langkah instalasi untuk IDE NetBeans ya. Jadi sudah ada panduannya dari 1 sampai 8. Silakan kalian lakukan terlebih dahulu sebelum melanjutkan menonton videonya. Ya. Untuk IDE yang saya pakai pada pertemuan ini itu tidak menggunakan NetBeans tapi menggunakan IntelliJ IDEA gitu ya. Oke, kita masuk ke modul yang pertama yaitu tentang Hello Java. Ini adalah modul yang pertama. Jadi setelah kalian buat project baru di IDE-nya, silakan kalian masuk ke bagian sini ya, di bagian folder SRC. Ini adalah modul 1 ya, ini adalah nama projectnya. Kemudian ini adalah SRC tempat kita meletakkan semua file Java-nya. Klik kanan di sini, kemudian klik New Java Class ya. Di sini saya buat nama aplikasinya atau nama filenya itu main.java ya. Tinggal diklik, dan kita akan masuk ke lembar halaman kosong. Ini bisa saya kecilkan supaya bisa kelihatan ya. Nah, untuk bisa memulai menuliskan coding ini, kita bisa copy ya coding yang ada di sini sebenarnya, tapi karena ini gambar, jadi harapan saya kalian bisa mencobanya secara manual. Ya, jadi kita bikin dulu public class, bukan Hello Java ya, kalau di sini kan Hello Java. Kenapa nggak bisa ya? Karena di sini namanya main. Jadi kita bikin dulu namanya main. Jadi kita sesuaikan ya. Kemudian yang ini kita tuliskan kelengkapannya gitu ya. Kalau sudah, coding yang ada di sana kita pindahkan ke sini ya, print line, kemudian tuliskan Hello Java ini ya, seperti itu. Untuk merunning kita bisa block ya, atau kita biarkan saja kemudian pilih run codingannya. Nah, ini adalah output dari coding yang baru saja kita tuliskan ya. Di bagian bawah kalian juga bisa baca tentang penjelasan dari detail coding yang dituliskan. Ya, mulai dari public class Hello Java, kok di sini public class main. Ya. Jadi ini adalah deklarasi kelas dengan nama Hello Java. Kalau di sini deklarasi kelasnya namanya main karena kebetulan nama filenya saya buat main. Ya. Yang kedua ada public static void main. Ini adalah deklarasi metode main, yaitu metode yang dikhususi saat program dijalankan. Jadi setiap kali kita membuat program Java, kita harus membuat metode main ini atau fungsi main ya. Ini adalah starting point dari semua baris coding yang kita tuliskan di program Java. Jadi dia akan mulai mencari ini terlebih dahulu. Jadi kalau nggak ada metode main atau fungsi mainnya, maka program tersebut tidak akan pernah dieksekusi ya. Jadi ini adalah starting pointnya. Kemudian kedua, di sini ada perintah system out print line Hello Java. Secara detail, system out adalah package yang meletakkan fungsi printline, gitu ya. Jadi fungsi printline adalah fungsi yang digunakan untuk menampilkan tulisan ke layar, gitu ya. Jadi nggak cuma tulisan ya, bisa menampilkan angka, bisa menampilkan simbol juga. Tapi yang pasti untuk menampilkan sesuatu ke layar kita menggunakan printline, gitu ya. Dan kebetulan di sini tulisannya Hello Java. Kalau kita ganti Hello Java dengan Hello yang lain, misalkan Hello Indonesia, seperti ini, dia juga akan menyesuaikan hasilnya dengan coding yang kita buat.
Pastikan tulisan Hello Indonesia diapit dengan tanda petik ya, kalau tidak maka akan terjadi error seperti ini. Nah, error ya, ini kalau kita coba compile ya dia nggak mau gitu ya, dia bilang unclose string literal. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini harus kita lengkapin gitu ya. Ini saya kecilin sedikit supaya kelihatan secara utuh. Nah, seperti ini. Kalau sudah ya, nah keluar Hello Indonesia gitu ya. Jadi itu adalah test case kita yang pertama. Kemudian kita lanjutkan dengan test case yang kedua. Di tes yang kedua ya, masih di kelas yang sama Hello Java tadi, kita mau menambahkan satu lagi tulisan. Ini adalah program Java pertama saya. Jadi kalian tinggal tuliskan saja. Ini adalah program Java pertama saya. Ya, kalau misalnya terlalu panjang nih, boleh di enter seperti ini ya. Nanti dia akan menyesuaikan. Ya. Kemudian kita run. Nah, ini keluarnya seperti ini. Jadi, setiap kali kita menggunakan fungsi print line, maka teks yang akan ditampilkan itu akan beda baris. Itu ya, pindah baris. Jadi, print line, arti print line di sini adalah print with line. Ya, jadi print dalam satu line tulisan Hello Indonesia, dan kalau misalkan ada input yang lain itu dia akan di print di baris yang baru gitu ya. Jadi hasilnya sudah seperti yang kita harapkan. Di sini ada penjelasannya. Jadi ini adalah program Java pertama gitu ya. Jadi di baris kedua akan tampil ini adalah program Java pertama saya gitu ya. Kita boleh lanjutkan ke test case yang ketiga. Test case yang ketiga kali ini kita akan belajar membuat variabel. Jadi variabel itu seperti kontainer yang sifatnya akan menampung nilai gitu ya. Jadi isi variabel itu nanti adalah value sesuai dengan tipe data dari variabel yang dibuat ya. Contohnya di sini kita akan bikin sebuah kelas namanya printf demo gitu ya. Kalian boleh menggunakan kelas yang sama ya, atau kalian boleh membuat project yang baru kemudian kalian sesuaikan kelasnya di sini. Saya akan menggunakan kelas yang sama saja supaya nggak buat berkali-kali. String name, kemudian saya kasih Loke Irawan gitu ya. Kemudian di sini akan saya tampilkan nama titik 2 %s \n, name. Ya, seperti ini ya. Ini ada yang salah ya. Ininya ya. Bukan menggunakan print line tapi menggunakan printf. Nah, saya bahas dulu satu persatu. Jadi di baris yang ketiga ini itu adalah variabel yang namanya name. Ya, tipe data dari variabel ini adalah string, yang mana berarti value-nya adalah karakter ya, atau untaian karakter. Nah, kemudian di baris yang kelima di situ ada perintah print. Kalau yang sebelumnya kita menggunakan print line, ini dia menggunakan printf. Ya, arti dari kata printf ini adalah print with format. Jadi dengan perintah printf kita bisa menambahkan formatting tertentu sehingga tulisannya bisa jadi jauh lebih baik ya. Jadi untuk menggunakan printf kalian juga perlu tahu bahwa ada yang namanya format specifier. Format specifier ini adalah simbol-simbol yang harus dituliskan ya untuk menggabungkan ya yang nantinya akan ditampilkan oleh perintah printf itu tadi. Jadi contohnya di sini saya mencoba menggabungkan teks nama dengan variabel yang kebetulan tipe datanya string, sehingga saya menggunakan format specifier %s begitu ya. Kemudian di sini ada \n. Ini adalah escape sequence yang nantinya fungsinya adalah memberikan baris baru. Jadi setelah dia menuliskan nama, dia akan memindahkan kursor ke baris yang baru. Ini kalau kita jalankan keluarnya seperti ini. Nama Loke Irawan. Kemudian kalau dilihat di sini ada baris kosong karena efek dari \n. Kalau ini kita hapus, kemudian kita jalankan, ya, enternya hilang ya, gitu ya. Jadi dia langsung gabung. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ini dan ini. Jadi %s itu nanti akan menggantikan name ya, sesuai dengan yang ada di sini ya. Dia akan menggantikan name dan format specifier yang digunakan adalah %s. Ya, ada banyak format specifier ya di Java. Tergantung dengan tipe datanya. Misalkan tipe data integer, dia format specifiernya %d ya. Misalkan ini ya. Integer, misalkan number kita isi dengan angka 777 gitu ya. Kemudian saya mau menampilkan nilainya gitu ya. Seperti ini. Kemudian ini saya tuliskan
number ya sama dengan, nah ini kita menggunakan %d dalam kurung number kayak ini ya. Nah, keluar ya nama. Nah, ini nggak nyambung, kenapa? Karena printf tidak otomatis ya memberikan new line sama seperti print line, sehingga codingannya perlu ditambahkan dengan ini ya, supaya dia nggak nyambung gitu ya. Nah, seperti ini, nama Lucky Irawan, number 777. Jadi format specifier-nya disesuaikan dengan tipe data dari variabel yang mau ditampilkan di dalam atribut printf. Ya, ini namanya atribut ya, parameter gitu. Ini adalah parameternya. Sementara yang bagian depan ini kita sebut dengan format. Ini parameternya. Gitu ya. Baik, ini adalah test case yang ketiga. Kemudian kita lanjut ke test case yang keempat. Di test case yang keempat, kita coba menggabungkan dua buah string, tapi kali ini menggunakan print line ya. Jadi kita bisa mengoperasikan variabel ya, bisa mengoperasikan variabel. Contohnya di sini adalah kita ingin mengoperasikan variabel Loki plus Irawan. Ini saya hapus dulu. Ya, di sini ada Loki. Ya, jadi untuk print line kalau ingin menggabungkan karakter kita bisa menggunakan tanda plus gitu ya. Nah, seperti ini. R-nya nggak keluar. Nah, ini ya, Loki Irawan. Kalau mau ada spasinya ya ditambah, bisa taruh sini. Nah, kayak gini ya. Ini kalau dijalankan jadinya Loki spasi Irawan. Ya, jadi kita bisa mengoperasikan ya. Mengoperasikan dua string seperti ini. Jadi kalau string ditambah dengan string itu tinggal ditambahkan. Jadi tidak ada operasi matematik. Lain halnya kalau kita menuliskan seperti ini ya. Jadi kalau kita operasikan sebuah bilangan 2 plus 3, ini hasilnya bukan 2 tambah 23, tetapi hasilnya adalah 5 ya. Jadi setiap nilai itu bisa memiliki ya hasil yang berbeda dari operasi yang dikenakan padanya gitu ya. Kemudian untuk yang test case 5 ini kita akan belajar menggunakan kelas scanner ya. Jadi untuk inputan kita menggunakan kelas scanner, kita perlu membuat objeknya terlebih dahulu. Jadi scanner, kita boleh kasih nama scanner ya, atau kalau misalkan terlalu panjang kalian boleh pakai input, atau kalau misalkan terlalu panjang juga boleh pakai in. Jadi intinya nama variabel ini bebas ya. Saya contohkan yang paling sering digunakan saja ya. New scanner, kemudian di dalamnya ada system in seperti ini. Kemudian di sini ada perintah masukkan sebuah string gitu ya. Masukkan sebuah string. Nah, ini. Kemudian kita ambil ya string, kemudian ada input string. Ini adalah variabel yang nantinya menampung inputan dari string yang dimasukkan user. Tidak menggunakan print line ya, menggunakan print saja supaya nggak pindah ke baris baru. Ya, sama dengan in.next line ya. Nih. Ya, kemudian kita tampilkan Anda memasukkan string. Nah, ingat ya tadi kalau mau menambahkan string kita menggunakan tanda plus, ini bisa kita pindahin ke bawah. Kemudian kita tuliskan dengan input string seperti ini. Kalau dijalankan hasilnya nah seperti ini ya. Masukkan sebuah string, misalkan saya masukkan Universitas Macung. Ini kalau saya jalankan Anda memasukkan string Universitas Macung persis ya seperti yang diinputkan pada bagian inputan. Gitu ya. Nah, kalau misalkan tadi kalian perhatikan gitu ya. Ternyata jenis inputan yang bisa dipakai itu ada banyak ya. Nih, next line ada next ya, next big decimal, next boolean, next byte, dan next lainnya. Ini adalah fungsi-fungsi yang bisa kita pakai untuk menerima inputan sesuai dengan jenis inputannya. Jadi kalau next line itu digunakan untuk string, begitu juga dengan next itu sama ya. Kemudian untuk boolean itu untuk nilai boolean, byte untuk nilai byte, double untuk nilai double, float untuk nilai float, integer untuk nilai integer, dan seterusnya. Jadi setiap tipe data, hampir semua tipe data memiliki fungsinya sendiri-sendiri untuk kita terima nilainya. Jadi misalkan di sini kita nggak pakai string ya, misalkan kita pakai number. Jadi ini juga perlu dirubah tipe datanya int. Nah di sininya tidak next line tetapi next int. Gitu ya. Di sini nanti kita bisa gabung ya. Ini jadi bukan input string ya, ini input
number misalkan. Nah, di sini diganti. Anda memasukkan number, input number, gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan saya masukin 231, nah nih, Anda masukkan number 231. Jadi jenis inputannya juga mempengaruhi fungsi yang nantinya dipakai untuk menangkap inputan tadi. Gitu ya. Oke, itu test case yang kelima. Test case yang berikutnya adalah operasi penjumlahan. Gitu ya. Kalian bisa hapus. Kali ini kita akan melakukan hal yang sama, yaitu kita buat dulu kelas scannernya. Ya. Seperti ini. Kemudian kita masukkan bilangan pertama, ya kita bikin dulu supaya dia nggak bingung. Misalkan first number gitu aja ya, supaya nggak terlalu panjang. Kemudian ini int num1. Kemudian kita ambil dengan menggunakan in next in ya. Kemudian ini kita ulangi 2 kali, ini kita bisa copy ya. Karena codingannya persis sama, cuman bedanya di sini second number. Kemudian ini jadinya num2 seperti ini. Kemudian kita bikin integer sum sama dengan num1 ditambah dengan num2. Ya, ini contoh pengoperasian angka. Kalau tadi string ya, ini angka. Kemudian kita bisa tampilkan hasilnya di sini. Hasil penjumlahan ya. Ini. Kemudian jangan lupa pakai plus sum ya. Sudah, ini adalah first numbernya misalkan 10, second numbernya 20, hasil penjumlahnya 30. Ini harusnya di samping ya, supaya nggak pakai kursor. Ini jangan pakai print line tapi pakai print. Jadi kalau jalankan lagi dia lebih oke. Nah ini ya, 10 ditambah 10 hasilnya 20. Gitu ya. Jadi baris pertama ini adalah objek yang nantinya kita akan pakai. Objeknya di mana dipakainya? 1 dipakai di sini untuk mengambil inputan untuk 6 yang 1. Kemudian yang di sini untuk mengambil inputan 6 yang kedua. Hasil dari ini kita akan operasikan dan simpan datanya di sum sehingga nanti dia ditampilkan di sini bisa, gitu ya. Oke. Kemudian ini adalah test case yang ketujuh. Test case yang ketujuh kita bisa hapus dulu ya. Jadi test case yang ketujuh ini ngapain? Test case yang ketujuh ini luas persegi panjang. Jadi kita diminta untuk membuat sebuah program yang nantinya akan menghitung luas dari sebuah persegi panjang. Seperti biasa ya, kita bikin dulu objek scannernya. Karena nanti inputannya datang dari user, bukan dari coding gitu ya. Jadi scanner in sama dengan new scanner, kemudian seperti biasa system in gitu ya. Kemudian kita bisa masukkan dulu inputan yang harus dimasukkan oleh user. Misalkan panjang. Wow. Nah. Jangan pakai print line supaya dia nggak pindah kursornya ke bawah. Kemudian kita ambil double, misalkan dia pakai tipe data panjang, panjangnya tipe datanya double. Jadi nanti disesuaikan ya, di sini bukan next integer lagi tapi next double ya. Kemudian kita sort lagi, kali ini lebar ya. Lebar seperti ini, jangan lupa jangan pakai print line supaya kursornya nggak pindah ke bawah. Kemudian kita tulis double lebar sama dengan in dot next double gitu ya. Kemudian kita bikin lagi double luas karena nantinya akan digunakan untuk menghitung hasil perkalian panjang kali lebarnya. Ini tinggal panjang dikali dengan lebar ya. Kemudian hasil yang terakhirnya bisa luas sama dengan luas. Nah, seperti ini ya. Jadi yang pertama kita bisa masukin panjangnya misalkan 8, lebarnya 6, hasilnya adalah 48,0. Kenapa ada 0? Karena tipe data yang dimasukkan adalah double, which is itu pecahan. Gitu ya, sehingga nanti dia bukan 48 persis, tapi 48. Gitu ya. Oke. Lanjut ke sini, konversi mata uang ya. Ini kalian bisa coba sendiri ya, codingannya udah ada, gitu ya, panduannya juga udah oke. Ya. Kali ini kita akan melakukan konversi mata uang yang mana standarnya itu adalah nilai tukarnya adalah 14.250 rupiah. Jadi kita inputannya dolar, kita mau tahu rupiahnya berapa. Gitu ya. Ini juga gampang ya, tinggal bikin dulu scannernya. Kenapa harus bikin scanner? Karena nantinya akan digunakan untuk mengambil inputan dari user ya.
system.in. Kemudian kita kasih dulu standarnya ya, nilai tukarnya berapa. Nilai tukar sama dengan 14.250 seperti ini ya. Kemudian kita south dolar ya, suruh dia masukin dolarnya dulu. Nah kali ini nggak pakai line ya. Kemudian kita ambil nih dolarnya ya, misalkan dolar sama dengan in.next double karena tipe datanya double. Kemudian kita hitung rupiahnya ya, rupiah sama dengan dolar dikali dengan nilai tukarnya. Jadi kita south. Nah di sini ada persen titik 2F, itu maksudnya 2 angka di belakang koma untuk bilangan pecahan. Jadi dolar itu kan bilangan pecahan tuh. Jadi dia format specifiernya adalah persen F. Titik 2 ini berarti akan dihasilkan 2 angka di belakang koma saja yang ditampilkan. Ya. Dolar itu equals to misalkan rupiah, ini center ya, persen titik 2F backslash n, ini buat enter. Kemudian yang dimasukin adalah dolar dan rupiah seperti ini. Ada yang error, di mana nih errornya? Persen 2F dolar sama dengan persen 2F rupiah. Oke, ini bukan print line salahnya, ini print F ya. Oke, kalau sudah dieksekusi lagi, misalkan saya mau tahu 10 dolar itu setara dengan ya ini. Tadi kan 14.250 jadinya 142.500 rupiah, 2 angka di belakang koma ya. Kita bisa coba dengan nilai yang lain, misalkan 2 dolar setara dengan, nah ini 2 dolar setara dengan 28.500. Nah kalau misalkan ini 2 berarti 2 angka di belakang koma, kita bisa bikin dia 0 angka di belakang koma seperti ini. Ya mungkin karena hasilnya nggak ada pecahannya gitu ya kebetulan. Ya misalkan gini, misalkan saya masukin 2, nah keluarnya gini. 2 dolar sama dengan 28.500. Komanya hilang karena 0 angka di belakang koma. Tetapi ini hanya format ya. Jadi kalau misalkan kita mau akses nilainya tetap ada pecahannya di belakang sekalipun dia koma 0. Gitu ya. Jadi kita tidak menghilangkan. Lain kalau misalkan kita konversi dia ke integer, itu nilainya akan berubah. Ya ini contoh ya, contoh konversi. Misalkan saya punya nilai double number atau double P gitu ya. Misalkan P itu nilainya adalah 3,14159 gitu misalkan. Nah, seperti ini. Ini kalau kita south ya, kita south P itu keluarnya kan 3,14159 sesuai dengan apa yang kita tuliskan di sini. Kalau kita tampilkan dalam bentuk format F, persen F, ini bisa kita atur ya, persen titik 2F, kemudian yang ditampilkan adalah P, yang keluar adalah 3,14. Tapi kalau kita cek lagi berapa sih P-nya setelah kita lewatkan proses yang pertama, ini kurang, enter ya, gini supaya nggak nyambung, bingung bacanya. Nah nih ternyata nilainya nggak berubah sekalipun tampilannya berubah, sempat berubah pada baris yang ketujuh ini gitu ya. Nah kalau misalkan kita lakukan konversi seperti ini, misalkan integer gitu ya, integer P2 ya, P2 ini adalah P versi integernya. Nah ini kita bisa lakukan konversi integer, kemudian ini kita tuliskan ini P ini ya. Nah kita lihat nih south P2. Nah lihat nilainya hilang ya. Jadi hasil dari proses ini nilainya hilang. Jadi nggak ada koma yang belakangnya itu sudah tidak dapat diakses lagi. Jadi format specifier itu tidak merubah nilai aslinya, hanya memberikan format sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Tapi kalau konversi yang dilakukan seperti ini itu akan merubah nilainya ya sepenuhnya. Jadi dia tidak bisa diakses lagi nilai yang sudah dihilangkan gitu ya. Ini kalau misalkan mau dicoba lagi, misalkan mau dikonversi balik gitu ya, P3 itu adalah konversi dari P2 gitu misalkan seperti ini. Kurang sama dengan ya.
Berarti ini bisa double ya. Coba. Double P3, double. Oh sorry, bukan P-nya yang dikonversi ya. Formatnya gini. Nah gitu. Nah kalau seperti ini, kita lihat hasilnya. Nah, sekalipun sudah dikonversi balik, ternyata P3 tidak bisa mengembalikan nilai 3,14159 yang sudah hilang pada saat proses yang ada di sini. Ya, jadi P2 itu sudah memotong semua nilai pecahannya dan menjadikan dia bilangan bulat. Sehingga waktu dikonversi balik, ya, alih-alih menjadi 3,14, dia justru hanya kembali menjadi 3,0 sesuai dengan target yang ada di sini. Ya, itu bedanya ya. Baik, kita bisa lanjutkan untuk hitung nilai BMI. Ini salah judul ya. Oke. Rumusnya BMI itu ini ya, berat dibagi tinggi kuadrat. Ya. Jadi seperti biasa kita bikin dulu kelas scannernya, new scanner system in south, kemudian gini kita masukin berat ya. Berat itu kita suruh dia dalam kilo. Jangan lupa jangan pakai print line, nanti aneh programnya pindah ke bawah soalnya. Kemudian kita ambil beratnya. Berat sama dengan integer dot next apa? Next double ya. Ya, kemudian untuk tinggi nih, ya. Tinggi dalam satuan apa nih? Sentimeter. Oke, satuannya sentimeter. Jangan lupa jangan pakai print line. Kemudian ini kita ambil menggunakan double. Tinggi badan sama dengan in dot next double. Ini ya. Nah, karena hitungannya itu tidak menggunakan cm tapi menggunakan meter, jadi kita perlu ubah ya. Tingginya itu menjadi meter. Jadi tinggi itu sama dengan tinggi dibagi dengan 100. Gitu ya. Ini adalah proses merubah cm menjadi meter ya. Kemudian baru kita hitung nilai BMI-nya ya, di mana hitungannya akan menjadi BMI sama dengan berat dibagi tinggi kuadrat ya. Ini berarti tinggi kali tinggi seperti ini. Kemudian kita tampilkan ya, langsung BMI-nya ya. Nah, misalkan seperti ini. Misalkan beratnya 72, tingginya 172 ya. Jadi nilai BMI-nya seperti ini. Ini kalau mau diformat juga bisa ya. Jangan lupa nggak bisa pakai print line tapi harus print F. Kemudian BMI ya, ini kita masukkan teks, kemudian kita mau tampilkan angkanya, berarti ini harus pakai format specifier ya. Kalau angkanya pecahan berarti persen F ya. Mau dua angka di belakang koma titik 2 seperti ini ya. Kemudian jangan lupa dituliskan BMI-nya seperti ini. Gitu ya. Ini kemudian kita masukin, ulangin lagi 72 172. Hasilnya adalah 24,34 ya. Kalau mau 10 angka ya ditulis aja 10 angka. Kalau mau 4 angka ya 4 angka, 5 angka 5 angka. Jadi ini 72 172 keluar 5 angka di belakang koma. Gitu ya. Ini sudah oke ya. Oke, jadi ini kurang lebih sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Yang terakhir, hitung bahan bakar nih adalah materi kita yang terakhir. Kita hapus ya, karena scannernya masih pakai, nggak usah buat lagi. Kita tinggal masukkan jarak. Jadi ceritanya kita mau menghitung jarak ya. Kemudian kita disuruh ngitung berapa sih total bahan bakar yang dibutuhkan gitu ya. Dia saat misalkan jarak tempuh. Jadi dia mau menempuh berapa jaraknya gitu ya. Total tujuannya berapa gitu. Double jarak, jangan lupa ini kalau tipe double harus next double. Kemudian kita hitung bahan bakarnya ya. Double bahan bakar sama dengan jarak dibagi 10. Berarti setiap 1 km dia akan membutuhkan 10 liter gitu kali ya. Ini jarak dibagi 10. 1 km buat 10 liter itu setara dengan
1 km gitu ya. Jadi kurang lebih nanti hasilnya adalah bahan bakar yang diperlukan supaya bisa sampai ke tempat tujuan. Ini jangan ini dong. Bahan bakar. Oke. Nih. Oke. Jaraknya misalkan berapa nih? Misalkan saya mau menempuh nih 10 liter untuk menempuh 1 kilo. Berarti kalau saya menempuh 100 kilo, saya butuh berapa? 10 liter. Itu ya, jadi 10 liter untuk 1 kilo. Mobil apa tank? Waduh. Ya, ini kurang lebih seperti itu. Jadi tinggal dibagi dan kita bisa tampilkan. Ini kalau mau diformat, jangan lupa jangan pakai printline tapi pakai printf. Kemudian tuliskan formatnya persen, double ya. Mau 2 angka di belakang koma, titik 2F, kemudian masukkan nama variabel bahan bakar. Kita jalankan. Misalkan 100. Nah, keluar ya. Formatnya 2 angka di belakang koma gitu. Dan perlu ditambahkan dengan liters. Nah, kalau 1000 butuhnya 100 liter gitu. Baik, demikian untuk pengerjaan modul yang pertama. Tonton videonya ya kalau misalkan kalian merasa ada yang kelewatan dan ada penjelasan yang mungkin perlu untuk didengarkan kembali gitu ya. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video yang lain.